Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Al-Anfal ayat 2 kita sampaikan nanti ayat 4. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna, sesungguhnya orang-orang mukmin, alladzina idza dzukirallahu, orang yang apabila disebutkan nama Allah, wajilat qulubuhum, gentar hati mereka, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu, dan apabila dibacakan atas mereka ayat-ayatnya Allah, zadathum imana, bertambah iman mereka, wa ala rabbihim yatawakkalun, dan atas Tuhan mereka benar-benar bertawakal. Alladzina yuqimuna shalah, yang mana mereka itu mendirikan salat, wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan sebahagian dari rezeki mereka itu selalu mereka nafkahkan. Ulaika humul mu'minuna haqqan, itulah mereka yang benar-benar mukmin yang sebenarnya. Lahum darajatun 'inda rabbihim, bagi mereka ada derajat di sisi Tuhan mereka, wa maghfirah, dan keampunan, wa rizqun karim, dan rezeki yang mulia. Bapak Ibu jemaah sekalian yang kami hormati, ayat 2 ini dimulai dengan kalimat innama. Ini kita coba untuk mempertelinya dulu. Innama itu ada 2 kalimat dalam bahasa Arab, 2 kata dalam bahasa kita. Jadi kalau kata di dalam bahasa kita itu kalimat di dalam bahasa Arab. Pertama adalah inna, yang kedua ma. Inna itu kalau kita terjemahkan menjadi sesungguhnya. Di dalam bahasa Arab inna itu disebut dengan takkid. Takkid itu penguat. Sedangkan ma itu disebut dengan, dalam tradisi qawaid bahasa Arab, adatul hasr, artinya huruf nafi yang meniadakan. Huruf yang lokusnya itu adalah meniadakan. Bila digabungkan antara inna dengan ma, makanya kalau inna sesungguhnya, kalau ma itu tidak ada yang lain, maka cenderung diterjemahkan oleh para ulama hanya saja. Kalau Buya Hamka menerjemahkan hanyalah. Nah, sedangkan pengertian pemahamannya adalah begini: selain dengan yang disebutkan oleh kalimat sesudahnya ini, itu tidak ada. Hanya benar-benar begini. Nah, itu maknanya. Hanya benar-benar begini, yang lain tidak ada. Makanya kata-kata innama itu dengan inna berbeda. Umpamanya kita ambil contoh, innal insana lafi khusr, itu cuman inna dipakai di sana. Sesungguhnya benar-benar manusia itu berada dalam keadaan merugi. Itu tidak bisa ditebak. Umpamanya di tauhid ini ada 100 orang. Nah, yang merugi itu berapa? Yang jelas kebanyakan. Tapi kebanyakannya berapa? Apakah itu 9%? Apakah itu 8%? Tapi yang jelas kebanyakannya adalah merugi. Tapi jumlah pastinya nggak ada. Makanya inna saja. Tapi kalau sudah dimasukkan ma, innama, itu jelas bisa ditebak.
Jadi artinya adalah bahwa orang-orang beriman itu sebenar-benarnya hanya begini. Selain pada itu nyaris dikuatiri tidak beriman. Itu maknanya. Jadi kata-kata innama itu memberikan batas bahwa tidak ada kata-kata lain selain yang disebutkan. Nah, bisa kita pahami kan? Nah, di sini disebutkan bahwa hanyalah orang beriman itu ada 5 ciri. Jadi tidak bisa 4, tidak bisa 3. Harus lengkap yang 5 ini, baru dia mukmin. Itu fungsi kata-kata innama di dalam ayat ini. Kalau tidak lengkap menjadi 5, maka imannya dianggap belum sempurna. Apa alasannya? Karena innama. Jadi kalau innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia berada dalam keadaan merugi, itu jumlahnya nggak diketahui, cuman kebanyakan. Nah, gitu. Tapi kalau kata-kata innama jelas ditebak. Hanya saja yang orang disebut mukmin itu adalah 1. Nah, itu pasti itu. Nah, pertama, alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Itu yang pertama. Jadi ini adalah persyaratan mutlak yang pertama untuk seorang mukmin. Kalau dia tidak masuk ke dalam kategori ini, nah dia sudah gugur untuk persyaratan pertama. Nah, begitu dia. Apabila disebutkan Allah, jilat qulubuhum, gemetar hati mereka. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita teruskan dulu. Wa idza tuliyat alaihim ayatu, dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah, maksudnya Al-Quran, mendengarkan lantunan ayat Al-Quran itu, zadathum imana, rasa imannya kepada Allah itu bertambah. Bahkan kadang sampai mengeluarkan air mata. Bertambah takutnya. Nah, kalau dia tidak begini, nah itu dikhawatirkan imannya ada kuat apa belum. Ada rasanya tambahan tersendiri ketika mendengarkan kalimat Allah. Kemudian yang ketiga, wa ala rabbihim yatawakkalun, selalu bersikap tawakal, menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah. Apakah masih ada tempat menyerahkan diri kepada yang lain, atau kita bertanya kepada diri kita masing-masing. Itu yang ketiga. Yang keempat, yuqimunas shalah, selalu salat, tak pernah berhenti, tidak malas, tidak umpang-umpang bentuk gigi, tapi benar-benar yuqimunas shalah, siang malam setiap waktu, dimanapun dan kapanpun mendirikan salat. Itu yang keempat. Yang kelima, wa mimma razaqnahum yunfiqun, selalu menafkahkan sebagian hartanya. Satu-satu kita pertili. Pertama, bila disebutkan Allah, ini ada yang menerjemahkannya azan, ada yang menerjemahkannya takbir. Takbir, maka begitu. Nah, Bapak Ibu hadirin, sudah menjadi kultur dan budaya dimanapun dan kapanpun di dunia Islam. Bukankah setiap mulai acara itu diawali dengan pembacaan ayat suci Al-Quran? Di dalam pembacaan ayat suci Al-Quran itu akan ada kalimat-kalimat Allah. Kalau ada kebakaran, azan. Bahkan ada yang mau memasukkan jenazah ke dalam kubur pun ada azan. Anak-anak yang baru lahir juga diazankan. Nah, kenapa itu terjadi di dalam agama kita? Karena sentuhan pertama bagi orang yang beriman itu adalah mendengarkan kalimat Allah. Dari seluruh nyanyian yang ada, dari seluruh kata-kata yang terungkap di dunia ini, maka yang paling menyentuh dirinya itu adalah kalimat yang di dalamnya ada kandungan Allah. Jadi tidak nyanyi kok, tidak nyanyi itu idolanya. Mabuk lagi, tidak itu. Yang paling menyentuh perasaan itu adalah kalimat Allah. Makanya kalau kita mendengarkan berbagai macam nyanyian atau yang patut didengarkan, bagaimana kita meletakkan bahwa suara yang keluar di dalamnya ada kalimat Allah, itulah yang menjadi sentuhan tersendiri bagi kita.
Di sini dipakai kalimat jilat. Bahasa lainnya jalla. Pindah ke dalam bahasa kita menjadi jelas. Dalam bahasa Minangnya jale. Lah jale dang. Nah, kata-kata jelas itu bagaimana? Nah, begini. Umpamanya seperti saya melihat ibu-ibu ini. Kan banyak ibu nih saya lihat. Tapi ada satu orang yang sangat menyentuh saya. Istri saya. Nah, dari seluruh yang kita dengar itu ada satu yang paling menyentuh. Apakah sudah begitu posisinya di dalam hati kita, di dalam pendengar kita? Apabila disebutkan kalimat Allah, itu paling menyentuh dirinya. Nah, Bapak Ibu hadirin sekalian, kalimat yang sama diungkapkan oleh orang yang berbeda, itu kadang dampaknya terhadap diri kita bisa berbeda. Ibu ya, bisa berbeda. Kalimatnya sama, si A mengungkapkan biasa saja, si B mengungkapkan biasa saja. Tapi ketika bapak ini yang bilang, kok dampaknya beda. Itu namanya wajilat. Itu namanya wajilat. Sesian nanti bo itu Samsudin, Saparudin, Sarinam, Datu Buyalizar. Buyalizar tibo. Pas menyebut Buyalizar, kok gak lain. Itu wajilat namanya. Bisa kita pahami itu. Nah, orang-orang yang beriman wajilat qulubuhumnya itu adalah ketika menyebutkan nama Allah. Ada seorang anak muda baru kenal dengan seorang gadis, dan kedua-duanya patut secara umur dan segalanya sudah patut berpasangan. Anak muda ini kepada anak gadis ini ada hati tebel balik. Nah, ketika disebutkan nama pasti dia lain itu. Umpamanya namanya ya sebut sajalah Martini umpamanya. Tibo Simar. Jadi dia juga Simar itu. Gitu. Nah, itu namanya wajilat. Nah, bagi orang-orang yang beriman, posisi seperti itu adalah ketika mendengarkan kalimat Allah. Tinggal di awal. Apakah ketika mendengarkan azan sudah begitu? Apakah ketika mendengarkan selawat sudah begitu? Itu maknanya. Tinggal kita membawa ke diri kita. Nah, biasanya Bapak Ibu hadirin, ini memiliki kaitan dengan rasa cinta. Oleh karena kalimat itu adalah paling tinggi di dalam diri kita, sehingga apapun kerjaan, sedang kesibukan apapun kita tidak berat meninggalkan. Karena ada satu kalimat yang sangat menyentuh kita. Kita sedang kerja, Allahu Akbar, lepaskan semuanya. Wazarul baik. Tinggalkan jual beli. Dan fas'au ila zikrillah. Dia segera memperkenankan seruan yang baru saja dia dengar selama ini. Alah santalilah alah mau ketu masuk alaih. Apakah begitu kesimpulannya? Kita istirahat, azan sudah. Makanya sekarang dibiasakan. Tapi saya akan lebih puas bila direalisasikan. Sedang memberikan ceramah, sedang memberikan pidato ataupun arahan, memberikan petunjuk segala macam, sedang ngomong di atas podium lah, ada orang azan, kita berhenti sejenak karena ada azan. Itu sudah lumayan. Tetapi akan lebih lumayan lagi bila berhenti seluruhnya dan sholat. Setelah itu baru disambung. Itu akan dalam rangka pembiasaan itu. Jadi sedang ngomong apapun, kalau ada orang azan, kita stop, ada azan. Itu sudah beradab namanya. Tapi ada orang azan ini terkikik-kikik aja deh kalah. Bantu tak ada sering. Jangan sampai begitu. Nah, itu namanya wajilat qulubuhum. Kita diajar oleh guru-guru kita, kalau kita sedang lewat di jalan ada orang sedang hormat bendera, apa secara adab kebangsaan yang harus kita lakukan? Kita juga berhenti langsung, sedang memikul pangku atau wah pulang, langsunglah hormat pulang di sawah tadi, sampai lagu Indonesia Raya itu selesai, bendera sempurna naik ke tiangnya. Akan begitu adab. Nah, itu kita ambil sebagai contoh. Hendaknya orang-orang beriman itu wajilat qulubuhumnya seperti itu. Jadi kalau ada orang yang sedang upacara bendera, kita sebagai bangsa Indonesia yang merasakan kemerdekaan, kita lewat, kita harus berhenti menghadap bendera itu. Setidaknya kita melihat kalau ada kita peci, nah kita angkat pula tangan kita, walaupun kambu itu berjinjang juga, sampai bendera itu penuh dan lagu Indonesia Raya selesai. Itu adab yang dibuat oleh. Ini kita ambil sebagai contoh wajilat qulubuhum. Nah, yang kedua,
Apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Al-Quran, itu ada tambahan iman di dalam dirinya. Nah ibu, saya curiga bahwa bapak dan ibu jamaah semuanya, jamaah saya sudah masuk kategori ini insya Allah. Dimanapun saya beradir, Sajid Tauhid, Asliyah, Jihad, perang panjang seluruhnya. Itu rata-rata jamaah itu menginginkan kalau dapat imamnya seperti ini. Betul tidak? Kenapa? Karena jamaah itu sudah pada sepakat kalau imam itu merdu, kemudian ayatnya itu yang dibaca jelas, pasti jemaah itu senang. Rasa senang membaca ayat Quran itu adalah sentuhan iman. Kalau imam itu pas sesuai dengan yang kita inginkan, sesuai dengan selera iman kita, zadathum imana, bertambah iman awak. Tapi kalau imam membaca ayat di mengkoto bagai lentong pentong, ndak berkata tuan sasek entar barakali, ndak jaleh bacaannya, ndak jelas bacaannya, banyak salah, itu iman kita di belakang menjadi tipis. Tapi makin bagus bacaan Al-Quran itu, kok makin tenang kita. Makin tenang itu namanya zadathum imana, bertambah iman kita. Nah sekarang yang menjadi masalah begini, saya pernah membaca ada seorang ibu di Iran. Nah Iran itu tilawah Al-Qurannya berbeda dengan kita. Ibu itu saat hamil terus membaca Al-Quran. Puluhan kali khatam Quran di saat hamil. Puluhan kali. Nah seketika anaknya lahir, 3 tahun umur anak lerepek Quran. Lah hafiz anak itu. Hafal Quran nyutari. Nah ibu bapak, banyak ayat-ayat yang menyampaikan kepada kita bahwa salah satu fungsi Al-Quran itu adalah syifa lima fis sudur, mengobati apa yang ada di hati. Bisa tak kita mengkondisikan di dalam kehidupan kita, dari sekian banyak yang harus kita dengar, maka jadikanlah mendengarkan lantunan ayat Al-Quran adalah terbanyak. Kondisikan kehidupan kita seperti itu. Karena di sini bacakan tuliat, ini betul-betul tilawah, betul-betul bacaan Al-Quran itu. Jadi hendaknya yang paling banyak di tengah-tengah kehidupan itu kita dengar adalah bacaan Al-Quran. Apabila dibacakan kepadanya ayat Quran bertambah imannya. Apalagi beliau sendiri yang langsung membaca. Pernah enggak ibu melihat dan mendengar imam Masjid Haram sering nangis? Karena coba cari di media sosial menangis. Bahkan kadang pun kita tersentuh apabila bacanya itu bagus. Atau mungkin ada seorang anak yang sedang MTQ, ada rekamannya kita dengar, waduh sentuhnya bukan main. Apalagi anak itu anak kecil, tapi bacanya sudah bagus, lantunan bengkok-bengkok baca, cengkok-cengkoknya udah masuk. Itu lain sentuhan kita. Nah, nangis surang saya, lain sesabak saya. Babuku saya ludah tuh rasanya di situ. Itu zadathum imana. Untuk ibu bapak ketahui, tidak seluruh orang nama itu. Ada orang mendengarkan baca Al-Quran itu bantu angin lalu saja. Itu angin lalu saja. Tapi kalau ada orang yang membaca Quran betul-betul menyentuh iramanya, kena tajwidnya, kena kok lain rasanya di situ. Itu namanya zadathum imana. Makin sering yang seperti ini terjadi terhadap diri kita, insyaAllah iman kita makin bagus. Aku indah agak sebulan saya ada orang ngaji Quran. Atau kan kagak apa. Nah, kadang sebulan tak ada, kadang cik semester tak ada. Atau tu tipe mana iman tu. Nah orang-orang yang beriman adalah orang yang apabila dibacakan kepada dia ayat Quran bertambah imannya. Apa mafhum mukhalafahnya, paham yang tersembunyinya. Yang bersangkutan gemar membaca Al-Quran. Jadi kalau ada kaset-kaset tip recordernya di rumah itu CD-CD-nya, CD Al-Quran paling banyak. Sebab kenapa? Dia senang mendengarkan itu. Senang, terobat hati ini terasa. Begitu. Jadi Bapak Ibu, tuh lihat di sini betul-betul maknanya adalah betul-betul membaca secara tilawah. Ada tilawah, ada muratal. Kalau muratal itu baca lurus di sikoko tuh lihat betul-betul membaca secara indah. Nah, setiap orang yang beriman mendengarkan
indah membaca Al-Quran ini, maka imannya bertambah. Untuk memperkuat apa yang kita sedang uraikan ini, Iqra'u mautakum Yasin. Bacakanlah kepada orang yang hampir matimu Yasin. Kenapa dibacakan Yasin? Karena membaca Yasin itu sudah mewakili untuk seluruh membaca Al-Quran. Karena Yasin itu adalah jantungnya Al-Quran, intinya Al-Quran. Kalau mau dibaca seluruhnya dari Al-Fatihah sampai Qul a'udzu birabbin nas, jangan tidak telaki dia orang itu, nyala meninggal. Jadi dia ambil jantungnya saja, yaitunya Yasin. Artinya bacakan kepada mereka Yasin, itu maknanya bacakan kepada mereka Quran, itu maksudnya itu. Tapi kenapa Yasin dipilih? Karena Yasin itu adalah jantung Al-Quran. Kenapa kepada orang yang sakarat disuruhkan baca Yasin? Karena itu akan menenangkan pikirannya, akan menyamankan hatinya. Nah, kita sama tahu dan pernah saya urai, mana tahu ancaman kematian adalah ancaman kematian serius bagi orang yang bersangkutan. Karena Nabi kita pernah menangis, apa yang engkau tangirkan ya Rasul? Doaku sedang ditolak oleh Allah. Doa kau ditolak? Iya. Lalu apa yang kau doakan? Aku baru saja diuraikan oleh Allah. Ada satu jenis kematian yang sakitnya bukan main, dan itu mengancam umatku. Kemudian aku berdoa kepada Allah, ya Allah, kalau begitu rasa sakitnya mati, kau kumpulkan segala sakit mati yang bakal kau berikan kepada umatku, kau berikan kepadaku sendiri saja saat ini. Dan doaku itu tidak dikabulkan oleh Allah. Malah Allah menjawab, tidak bisa Muhammad, kematian ini harus saya berikan kepada yang berhak menerimanya. Akhirnya saya menangis. Bagaimana rasa sakit mati itu ya Rasul? Akhirnya Rasul pada awalnya tidak mau menjelaskan, dijelaskan juga oleh Nabi karena dia desak. Kau cari kambing 70 ekor hidup-hidup, kau gantung dan kau kupas kulitnya ke 70 ekor kambing itu. Hidup-hidup. Kemudian kau kumpulkan sakitnya, itulah sakitnya kematian yang mengancam umatku. Bukankah aku sedih mendengarkan itu? Nah, ternyata di lain pihak, bacakan kepada orang yang hampir mati itu Al-Quran, Yasin. Kenapa? Karena Yasin bisa mengurangi rasa sakit itu kalau yang bersangkutan terancam dengan sakit yang seperti itu. Nah, itu maknanya. Nah, makanya banyak lagi sekali ayat-ayat nawiru manzilatakum bi qiraatil Quran wa shalah. Hiasilah rumahmu itu dengan bacaan Al-Quran dan salat jamaah. Rumah yang tidak pernah ada lantunan bacaan Al-Quran, di rumah itu menjadi rumah hantu, rumah syaitan. Makanya wajar kalau di rumah itu ada bacaan Al-Quran. Orang-orang yang dadanya kosong dari bacaan Al-Quran, kal baitil kharib, seperti rumah kosong. Kalau tidak pernah dia baca Al-Quran, kal baitil kharib, seperti rumah yang tidak ada penghuni. Rumah yang tidak ada penghuni, ketakut orang mau masuk ke dalam. Iya, itu yang ngeri gitu. Nah, maka hiasan yang paling utama di rumah adalah membaca Al-Quran dengan sebaik-baiknya. Makanya tidak ada yang pilihan lain, di dalam rumah itu kita lantunkan bacaan Al-Quran. Supaya penduduk rumah itu menjadi orang yang beriman. Itu yang kedua. Ketiga, wa ala rabbihim yatawakkalun. Nah, ini kita perteli dan kita pertegas apa artinya tawakal. Satu kali ada seorang sahabat, setiap sholat subuh terlambat. Setiap sholat subuh terlambat. Sehingga Nabi sudah menjadi biasa kalau dia itu terlambat. Dan Nabi tidak memarahi, karena orang yang terlambat asalkan tidak oleh karena perangai dan tingkahnya malas, dia tetap dapat sempurna seperti orang yang datang lebih dulu. Tapi kalau terlambat karena main-main, ya tanggung resikonya. Nah, jadi Nabi tidak marah sama dia. Nah, yang sekali itu dia datang lebih awal, bahkan mengawali Nabi. Nabi bingung. Dia rupanya orang yang terlambat tarik ini tak capeknya, dia bertanya oleh orang. Atau sebaliknya, nantara rajin kini tidak tibonya. Atau tidak terlambatnya. Heran orang. Orang yang biasanya terlambat, sekarang dia lebih awal, orang bertanya. Lalu siapa yang bertanya? Ya Nabi sendiri. Habis sholat subuh dipanggil, ke sini kamu. Biasanya kita lambat, sekarang kau cepat. Begini Rasul, tadi
saya kesini pakai kendaraan, sebelumnya jalan kaki. Kendaraan siapa? Teman di sebelah rumah, ontanya sedang libur, dia baru pulang dari Syam. Saya pinjamlah ontanya. Oh, jadi beruntung kembali tadi, ya Rasul, pantasan lebih cepat. Tapi Nabi tidak berhenti sampai di situ, bertanya lagi Nabi. Terus ontanya ditaruh di mana? Onta saya taruh di luar Rasul. Oh, di luar, iya. Sudah kau ikatkan? Tidak Rasul, sudah saya serahkan kepada Allah. Marah Rasul. Sahabat, Allah itu bukan tukang jaga ontamu. Untuk leratan dua alai jago itu adalah. Kan disuruhnya Tuhan, itulah jago ontoran, kami itu tiba itu. Allah itu bukan tukang jaga ontamu. Itu namanya tawakal yang salah pasang. Jadi yang sebenarnya bagaimana? Kau ikatkan ontamu ke tempat mengikat yang sudah tersedia atau di tempat parkir yang sudah tersedia, kokohkan ikatannya, lalu kau berdoa kepada Allah. Seluruh yang bisa aku kerjakan sudah aku kerjakan ya Allah, selebihnya aku serahkan kepadamu. Baru tawakal. Jadi kalau lapis untuk dulu, bang lapis, Allah kan lebih jago. Tidak mau begitu. Kamu berusaha lah. Ini anak-anakmu tak makan. Allah kan daun jago. Jadi Allah itu tukang dia makan awak. Harus kita maksimal berusaha dulu. Cari tanah yang bagus, cari bibit yang kuat, kemudian dipelihara, diberi pupuk dan diracuni sesuai dengan petunjuk-petunjuk penyuluh pertanian. Berbuah tak berbuah itu tidak urusan kita lagi. Tapi sudah dicucuan, biasalah kamu buang nanti, punya urusan Allah lah. Tidak begitu. Allah bukan anak buah kita bersawah. Begitu yang bertawakal. Jadi kita berusaha semaksimal mungkin. Di ujung usaha kita yang sudah maksimal itu kita serahkan kepada Allah. Orang beriman sikapnya seperti itu. Sehingga orang beriman itu apapun yang dia kerjakan dia maksimal. Sebelum berangkat ke Padang seperti Buya Alizar, sebelum berangkat ke Payakumbuh seperti Pak Dirman, kan gitu. Diperiksa itu mobil, apakah remnya oleh rancang, apakah olinya perlu tukar, apakah bannya aman, pintu-pintunya segala macamnya aman, lampu-lampunya ledoi, semuanya sudah pada ready. Nah baru berangkat, itu namanya tawakal. Sebelum berangkat, Bismillah tawakkaltu 'ala Allah 'alal 'arsyil 'azim. Bismillah mujriha wa mursaha, inna rabbi laghafurur rahim. Tapi kalau ada anak bilang, ya kau ban agak bocor sekali, kau lampu deh dulu ya, awak kalah tawakal tadi, tidak mau itu. Maka orang yang beriman mesti bekerjanya itu maksimal dalam segala hal. Masukan barehnya nan pas, bara ukuran ayahnya, baru dia duduk kompor. Tu ayahnya sekate, kau mata nasi gitu, saran sih Allah, dah itu. Jadi tawakal yang pas, ya tawakkalun. Umpamanya supaya cepat bangun pagi dibuat alarm. Tu sahur tu. Alah alarm salah kalau aku serapan jago jadi. Bertanya kalau apa kau nak jago? Ada yang nak tukang jago, nang ada ujian Tuhan. Itu tawakal. Terus yang keempat, alladzina yuqimuna shalah. Orang beriman itu pasti salat. Yuqimuna aku fi'il mudhari' bila diterjemahkan ke dalam bahasa kita selalu. Dan solat yang ia kerjakan itu dibantu oleh Arab yang lain. Pertama khosyi'un, yang kedua yuhafizun. Solatnya khusyuk dan solatnya itu dia pelihara dengan baik. Solat sunat dengan solat wajib sama khusyuknya dan sama bagusnya. Khusyuk kemudian ikhlas Orang yang beriman solatnya itu adalah solat yang hidup. Kenapa solat yang hidup? Karena dalam kajian solat itu ada hidup ada mati Pak. Bagaimana kau sampai ada solat mati? Karena ada solat yang tidak punya roh, sama dengan manusia. Kalau tidak punya roh, manusia itu namanya mati. Solat juga ada demikian. Solat yang hidup itulah solat yang bekerja. Apakah kerjaan solat? Kerjaan solat itu adalah tanha anil fasya wal munkar, mencegah orang yang solat itu dari keji dan mungkar. Kenapa ada orang solat? Solat ia perlu mencilok, ia perlu solat, ia perlu gunjang, ia perlu solat, ia perlu penggarang kawan, ia perlu. Berarti solatnya tidak bekerja. Kenapa solatnya tidak bekerja? Mungkin solatnya mati. Tidak hidup solatnya, dia solat tapi mati. Sehingga solat itu terbagi dua. Ada ruhus solat, roh solat. Ada suratus solat. Jadi ada roh solat, ada kerangka solat.
tubuh salat. Nah, mana dia tubuh salat atau suratus salat? Tubuh salat itu adalah al-aqwal wal af'al, seluruh yang dibaca dan seluruh yang digerakkan. Itu kerangka salat. Kalau hanya ini saja yang kita pelihara, berarti salat waktu tubuh saja. Baru belum tentu lagi. Untuk tubuh salat anak TK bisa, bagi yang sudah hafal. Fatihahnya apa, ayatnya bisa, bacaan sujudnya lengkap, bacaan i'tidalnya lengkap, bacaan antara dua sujudnya lengkap. Tapi hanya sampai di situ. Kalau hanya sampai di situ, salat jasadnya saja, rohnya tidak ada, salatnya mati. Nah, lalu apa yang menjadi roh bagi salat? Ada dua, khusyuk dan ikhlas. Nah, apakah sudah khusyuk? Apakah sudah ikhlas? Nah, kalau salatnya sudah khusyuk dan ikhlas, khusyuk ya lo, ikhlas ya lo, berarti dia sudah punya roh salatnya, hidup salatnya. Nah, kalau salatnya hidup, dia akan terhindar dari yang maksiat, terhindar dari yang terlarang. Dia ada orang yang segala iyo, gunjang iyo, salatnya mati. Mencilok iyo, salatnya mati. Mengicu iyo, salatnya mati. Nah, harus ada khusyuk dan harus ada ikhlas. Apa itu khusyuk? Khusyuk itu adalah waqaid. Betul-betul dia melaksanakan salat itu yang dia lakukan pemikirannya kepada salat, mulai Fatihah sampai salam. Itu khusyuk namanya. Bismillahirrahmanirrahim. Sekujur tubuhnya menghadap kepada Bismillah Ar-Rahmanirrahim. Apa yang dibacanya, itu yang diingatnya, itu pula yang dikonsentrasinya. Itu khusyuk namanya. Tapi alhamdulillah dia baca aja alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanirrahim. Adalah matinya dia kok dan jual 3.000 tadi lah dapat 1.000 tu. Aku nak ngaleng kau nyara saya nak dapat cala je kau lain. Itu nak khusyuk tu. Kan yang solat betul tu. Sudah sembahyang, sudah lo ngaleng. Sudah sembahyang, sudah lo berencana aja. Ada diterima solat sampai itu Ustaz. Terima tak terima terusan Allah nanti. Tak dapat oleh. Tapi yang dia persyaratannya seperti ini kata Allah. Jadi kalau kita kaji nak suruh dulu apa? Nah, itu yang sedang kita kaji. Dengarkan sampai selesai nanti terjawab itu. Nah, jadi Bapak Ibu hadirin, bagaimana caranya untuk khusyuk? Imam Syafi'i mengatakan berusaha agar konsentrasi. Orang yang sedang sholat itu sama dengan orang yang sedang lewat di satu titian atau jembatan yang sangat licin. Pastilah dia terpeleset, angkat lagi kakinya ke atas. Terpeleset, angkat lagi ke atas. Terpeleset, angkat lagi ke atas dan terus jalan. Akhirnya tetap sampai ke ujung. Berusaha mengangkat kaki ke atas itu sudah dikategorikan khusyuk. Kan terjawab. Nah, macam PME tadi. Nah, itu dia. Nah, jadi Bapak Ibu hadirin sekalian, Harus hilangkan orang kata-kata harus sulit tapi berusaha. Kalau harus hilang mati kita maunya. Nah, baru bisa hilang. Jadi Allahu Akbar, tekan Ar-Rahmanirrahim ini ulang balik. Jadi terpeleset angkat kaki-kaki melangkah, terpeleset angkat kaki balik. Kawan ini tak terpeleset, dia mampu ke bawah. Nah, sama dengan itu. Itu salah jadinya. Solat kita tetap sah, mungkin pahalanya yang sedikit. Solat kita tetap sah, pahalanya menjadi tipis. Itu sebab kita tetap solat. Cuma berusaha agar kita selamat sampai ke ujung. Lalu bagaimana dengan ikhlas? Nah, ikhlas ini lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala itu jangan sampai kita solat dalam keadaan terpaksa. Betul-betul keinginan diri sendiri. Semayang lah, kalau tidak semayang sudah kali juga mah. Itu tidak ikhlas. Jadi yang ikhlas itu betul-betul kita solat itu lillahi ta'ala. Betul-betul kita jadikan diri solat karena Allah. Nah, setiap solat hendaknya seperti itu. Itu namanya yuqimunas sholat, setiap solat. Terakhir, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ini ibu-ibu, kok gak pernah ya tekankan sekate. Yunfiqun. Terjemahnya nerancak buya selalu berinfak. Itu terjemah yang pas. Karena itu fi'il mudhari. Yunfiqun, selalu berinfak. Jumlahnya enggak perlu banyak, tapi selalu berinfak. Wa mimma, Quran baru saja dibuka langsung ayat itu ada tanda orang bertakwa. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, selalu berinfak. Seketik jadi tapi selalu. Nyu kadang berinfak beras 100 ribu pis sekali tahun. 50 ribu pis sekali cek semester. Biar 1000 tapi yunfiqun selalu. Lalu kapan berinfak yang paling bagus? Kalau dalam hari-hari itu sebelum masuk haji, berinfak wasibu rumahnya kotak saji. Jadi maka ketidiang berjalan itu rancangan sabanan. Biasanya kan sah ngaji guru tidiang jalan. Sah ngaji guru tidiang jalan. Sehingga kadang guru itu untuk tidiang pada.
Asa tibo guru karena ketidiang tibo sampai begitu kayak salah sampai. Itu bagus soalnya. Ketidiang tibo guru tibo. Dek gara-gara setiap guru mengaji ketidiang berjalan. Sehingga ustaz bantu ketidiang itu jadinya. dia selalu seperti itu. Jadi yungfikun itu selalu berinfak. Selalu berinfak. Fisarra wa dharra, baik di waktu kaya maupun di waktu miskin. Cuman bedanya kalau waktu kaya agak kadang, di waktu agak sulit agak ketek, tapi tidak pernah berhenti. Makanya kalau seandainya kita sedang makan nasi piring, datang orang minta-minta, dia belum makan lima, bajalan kalau ada paruh dua nasi kok, dia separuh, ada lu makan orang lain. Aja dia kan sadonya, kadang-kadang kanyang awak kelaparan. Makanya tidak perlu seluruhnya, tapi yunfikun, karena juga ada dalam Quran, jangan sampai kulal bas kata Quran. Kalau infak tu jangan kadang agih mana, ambil tinggal baju di badan selek. Terpaksa menumpang PK oleh. Baku rumah infak. Tu ndak ada infak, kendaraan infak sado baju lemari tadi, jual lemari infak. Itu ndak boleh. Ala ma fa'altum nadimin, akhirnya atas apa yang kamu kerjakan kamu menyesal. Yang jaleh yunfikun, jangan sampai berhenti on time setiap hari itu kita berinfak. Jumlahnya tidak perlu, disesuaikan dengan kondisi dan situasi. Bahkan kepada anak-anak kita bagus. Aku lanjut 20 ya nak, usahakan berinfak sekurangnya 1.000 ya nak. Saya kata, kau piti 20 ya nak, 9 balai ribu ang infak, marah saya lah. 1.000 boleh lanjutnya. Dia yang kecil gitu. Terus Allah mengatakan, ulaika humul mu'minuna haqqan. Itulah orang mukmin yang sebenar-benarnya. Baru orang mukmin sebenarnya. Makanya kata-kata innama di atas tadi disebut dengan haqqan. Itulah orang mukmin yang sebenarnya. Kalau lu nado nalimo itu diragukan baru. Kalau lah do nalimo itu baru haqqan, sebenar-benarnya. Kalaulah sebenar-benarnya 3 hadiah. Pertama derajat, kedua maghfirah, ketiga rizqun karim. Apa itu derajat? Kita akan berbeda dengan teman-teman yang lain. Kita akan menjadi superstar. Kita akan menjadi orang yang terpercaya, orang yang diperhatikan. Itu derajat namanya. Kalau adanya pai, nya pasti nomang kunci rumahnya kawan. Sebab awak terpercaya, jatuh hatinya kawan. Pak, tolong tumpang kunci cik bu, buka pai. Kunci rumahnya gini kawan. Ada semacam kepercayaan tersendiri. Tapi kalau salah-salah tumpang, awak pulang ke rumah kosong mah. Kenapa dia mau? Derajat, itu derajat namanya. Yang kedua, maghfirah, dia mendapat keampunan setiap hari. Kalau sudah seperti ini, Allah memberikan keampunan kepadanya karena dia juga khilaf dan salah. Dan yang tak kalah pentingnya terakhir, rizqun karim, rezeki mulia. Makna lainnya, rizqul barakah, rezeki yang penuh berkah. Salah satu ciri rezeki berkah itu sesuai makannya tapi sindau kanyangnya semeter. Itu berkah namanya itu. Tapi kalau rezeki tidak berkah, laki goembe litak juga. Itu tidak berkah terus. Jadi rezeki yang berkah. Itu ibu yang berbahagia, kaji awak kini merupakan sambung kaji malam. Kaji malam kan orang agak tersesip ya tuh. Kena onggokan harta yang begitu banyak sehingga berubah imannya. Nah, orang beriman bila dibacakan ayat Allah baru menangis mereka semua. Jadi untuk memadamkan api syahwat, untuk memadamkan begitu tinggi animo untuk menguasai harta adalah dengan membaca ayat Allah, dengan sholat, dengan berdoa, dengan bertawakal. Itulah Pak dan Ibu yang menghormati. Kasih kumbuah kasih tujuh tibur situ hari pagi dari ladake kasangat tujuh tentu kita harus berhenti. Demikian banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.